terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mbak Sima? Jelas, Bunda. Alhamdulillah. Ini teman saya ngobrol cuman Mbak Sima aja. Sepertinya iya. Ya, Ada ini saya salah yang satu. lainnya di mute. Ada Mbak April juga? Mbak April, oke. Nanti kalau saya butuh tanggapan, tolong di-unmute ya, biar saya nggak ngoyak ngomong sendiri gitu. Baik, karena ini kan interaktif ya Bu ya? Iya, salah satu tantangan dakwah online itu kan kita nggak bisa tatap muka dan interaksi secara langsung. Kalau tatap muka lihat wajah mungkin bisa, tapi untuk saling membalas itu kan bisa sangat ramai gitu ya kalau di suara semua. Ya mohon dimaklumi dan semoga ada hikmahnya ya, biar lebih fokus mendengarkan suara saya gitu mungkin. Nanti pokoknya kalau saya butuh respon, Mbak Sima harus siap. Oke, Mbak Sima? Siap-siap, insya Allah. Oke, ini apa langsung ke materi? Atau Boleh, mau perkenalkan diri lagi juga, Bu? Menyapa para peserta. ya, alhamdulillah. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan saya Arit Widowati atau biasa dipanggil Bunda Arit untuk bisa hadir melalui media Zoom ya, sebagai tantangan dakwah zaman now. Mau tidak mau kita harus bisa, dan ini perdana dari Salma ya Mbak Sima ya. Kemarin Betul. udah nyoba IG Live dengan segala keseruannya, sekarang dengan Zoom ya, semoga ada hikmahnya dan mohon dimaklumi ya para peserta kalau misalkan nanti kita ada kekurangannya. Nah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua yang hadir di grup Kulwab maupun di media Zoom ini juga salah satu di antara yang ikhtiar untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Amin. Sebelumnya dari para peserta yang ikut ini, apakah saya ada info kebanyakan dari peserta One Day Kulwab yang pertama dan kedua apa enggak ini? Mungkin bisa komen atau raise hand atau Mbak Sima bisa bantu. Oh, Mbak Simanya hilang ya? Ya mohon dimaklumi karena Mbak Sima memang masih ada baby juga. Salam sayang buat Ananda di rumah yang mungkin sedang menyertai kehadiran para bunda, para umi, ya, para mama yang belajar via media Zoom. Mungkin saya memahami, misal videonya di off-kan, tapi semoga tetap menyimak ya. Ada yang sambil menyusui, ada yang sambil ngomong ya. Tapi semoga tidak mengurangi keseriusan kita belajar ya. Kalau Rasulullah itu selalu memperhatikan anak kecil dalam setiap majelis, setiap kondisi. Jadi saya titip salam sayang buat Ananda yang sekarang sedang mendampingi ikut belajar juga. Sebelum tahu ini kenapa saya kok pengen tahu para peserta yang dari grup ODK yang sebelumnya, karena nanti ada materi yang sebagian itu dari materi yang sebelumnya. Jadi kita akan murojaah, tapi kalau misalkan masih banyak yang sudah menerima materi dari ODK sebelumnya, saya hanya mengingat murojaah sebentar toh aja, dan buat yang baru ikut nanti boleh menanyakan di tanya jawab. Kalau misalkan, loh saya belum ikut materi, belum pernah tahu materi ini, bisa diulang mengenai ini gitu. Dan sebelum masuk ke materi, saya juga mau ngasih gambaran bahwa kali ini saya tidak akan membahas tentang itu ya, tidak akan membahas tentang teknis menyusui, tidak terlalu banyak, tapi lebih ke sesuai judulnya, menjadi khalifah di bumi dengan menjadi bagian kesuksesan menyusui, supporting system. Meskipun saat ini kita ini sedang berjuang untuk diri kita sendiri, sejatinya kita sedang berjuang untuk menjadi supporting system untuk generasi
berikutnya kelak, seperti itu. Nah, di flyer yang sudah disebarkan oleh teman-teman panitia itu kan isi materinya diantara makna khalifah dan dakwah ASI. Nah, ini akan menjadi reminder buat saya sendiri dan buat siapapun yang menyimak materi ini agar tidak lupa bahwa tujuan kita di dunia ini sebenarnya apa. Jangan hanya ikut-ikutan kampanye yang lagi ngetren tapi lupa bahwa sejatinya kita sebagai muslim dan muslimah ini ada tujuan yang sudah disiapkan Allah sejak penciptaan manusia. Kemudian panduan dan menyiapkan supporting system agar sukses ASI hingga menyapih ya. Yang ketiga, panduan motivasi menjadi supporting system di sekitar kita. Baik ayah ASI, nenek ASI, dan provider pro ASI buat para bidan dan tenaga kesehatan yang ikut hari ini ya. Menyusui dan pengasuhan dalam parenting Islami. Nah, nanti sedikit akan saya sambungkan tentang pengasuhan atau parenting karena memang menyusui tidak bisa lepas dari parenting. Kemudian yang terakhir bebas tanya jawab ini untuk hari kedua ya nanti ya. Nanti usahakan pertanyaan bisa yang menyambung dengan tema supaya lebih terasa materinya. Dan ini saya juga ingin tahu mungkin para nenek ASI yang hari ini ikutan boleh berkenan komen ya, memperkenalkan diri. Ya kemarin ada kabar dari panitia, dari Bidan Toti ya. Ada seorang nenek dari Madiun, ada Uti Titin ya, mana Uti Titin. Itu semoga beliau bisa masuk di Zoom ya. Usianya udah 63 tapi semangat untuk mengejar ilmunya. Oke, baiklah saya langsung masuk ke materi. Ini apa sudah bisa menampilkan materinya? Ya, ini dibantu sama Mbak Nunun ya. Peserta sudah itu ya dapat PDF-nya ya Mbak Nunun ya. Oke, ini teman saya ngobrol ada salah satu aja yang dijadikan host di unmute. Kalau Mbak Simanya enggak ada. Insya Allah Bunda sama saya. Halo Uti Intan, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Alhamdulillah. Oke, Mbak Intan nanti temenin saya ya. Biar Iya, saya Bunda, ngobrol sendiri. Oke, kita masuk slide berikutnya. Yang pertama kali saya ingin menjadi reminder bahwa tema Pekan Menyusui Dunia tahun 2020. Oke, next slide. Mbak Unun ya, yang megang slide Mbak Nunun. Tema Pekan Menyusui Dunia tahun 2020 itu ditentukan oleh World Breastfeeding Week WABA itu Support Breastfeeding for a Healthier Planet. Ya, itu tema internasional. Kemudian untuk di Indonesia sendiri tema nasional dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat. Nah, fokusnya ke Earth, bumi, healthier planet ya. Slogannya menyusui ibu terlindungi, anak kuat, bumi sehat. Nah, hashtagnya menyusui sayangi bumi. Jadi memang arahnya itu kita untuk menjaga bumi ya, untuk go green atau global warming itu. Kemudian tema spesial kita dari Sentra Laktasi Muslimah sebenarnya tidak jauh juga dari kata-kata bumi ya. Yaitu menjadi khalifah di bumi dengan menjadi bagian kesuksesan menyusui. Nah, kita akan bahas dulu mengingat reminder. Saya yakin sih teman-teman para bunda yang hadir di Zoom webinar Salma kali ini mungkin sudah belajar ke para ustadz berbagai kajian makna tentang khalifah, tapi mungkin belum menyambungkannya ke semangat dakwah ASI atau semangat menyusui sendiri. Nah, kali ini Salma yang visi misinya memang dakwah menyusui ingin menjadikan menjadi reminder bahwa menyusui pun juga bagian dari tugas kita sebagai khalifah. Nah, ya. Slide berikutnya mengambil dari judul yang diambil oleh dunia global tema itu ya. Kenapa sih kita harus mensupport menyusui ya? Kenapa kita harus menjadi supporting system? Jawabannya itu apa? Kemudian ini yang akan dibahas di Pekan ASI Dunia ya. Saya belum masuk ke
materi Salma, saya hanya reminder membuka dulu materi yang ada di Pekan ASI Dunia yang sedang digencarkan oleh dunia, yaitu mengapa kita harus menjadi supporting system atau pendukung ibu menyusui. Kemudian apa efeknya terhadap bumi? Menyusui itu apa efeknya terhadap bumi? Nah, itu yang akan dibahas di Pekan ASI Dunia. Nah, untuk pertanyaan pertama, kenapa kita harus menjadi supporting system atau pendukung sukses ibu sukses menyusui? Ya. Alasan umumnya pasti apa? Manfaat ASI dan bahaya susu formula untuk bumi. Itu pasti. Kenapa kita harus menjadi supporting system ibu menyusui atau kenapa kita harus memberi ASI? Kebanyakan materi yang dibagikan itu ya tujuannya karena ASI itu bermanfaat. Oke, orientasi manfaat yang disampaikan. Kemudian karena susu formula itu berbahaya buat kesehatan anak, kesehatan ibu, dan juga buat bumi karena menghasilkan sampah, polusi, dan sebagainya yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, bicara manfaat ASI, di next slide ya. Bicara manfaat ASI itu banyak sekali untuk ibu dan bayi, untuk keluarga, negara, banyak sekali ya. Ini saya tidak akan membahas banyak karena pastinya sudah sering baca, sudah sering tahu tentang manfaat ASI ini ya. Kalau Salma itu jarang membahas tentang manfaat ASI. Ya, benar nggak Neng Intan, Mbak Salma, Mbak Sima? Betul. Jarang membahas manfaat ASI dari segi kesehatan, dari segi ilmiah. Karena sudah banyak, bukan karena kita nggak ngakui, tapi kalau manfaat ASI dan menyusui dari segi parenting, dari segi attachment, bonding yang belum dibahas, banyak dibahas di tempat lain, kita angkat. Nah, untuk kali ini pun saya hanya menampilkan di slide, nanti bisa dibaca sendiri ya, manfaat ASI. Ini kebetulan yang saya sampaikan ada 11. Nah, oke, next. Ya, ada 11. Terus bahaya atau kerugian susu formula juga banyak. Ini kita udah bahas di ODK 1 ya, Mbak Sima ya? Iya. Di D2, di hari kedua, itu membahas tentang bahaya susu formula. Saya juga tidak akan membahas banyak lagi. Ya. Ini tentu saja ada banyak bahaya seperti yang disampaikan di slide itu ya. Mau googling juga banyak. Kemarin udah kita bahas juga di ODK 2, ODK 1. Jadi saya akan langsung melewatkan aja ya. Next slide, 21 bahaya susu formula. Ini juga disebutkan beresiko meningkatkan asma, alergi, infeksi, dan tekanan darah, dan macam-macam. Ini buat ibunya juga resiko diabetes, obesitas gitu, banyak sekali ya, kanker ovarium, kanker payudara, banyak sekali. Itu nanti pasti sudah banyak bacaan yang membahas itu. Jadi saya akan langsung skip ya. Nah, yang pasti yang perlu dipahami mengenai bahaya susu formula itu kalau misalkan ada yang ngomong nggak apa-apa tuh buktinya baik-baik saja. Nah, itu pesan kami, kalau nggak dapat susu formula, insya Allah lebih baik lagi. Dan yang dimaksud, ya benar nggak Mbak Sima ya? Betul. Kalau dia bilang baik, oh kalau dapat ASI bisa lebih baik lagi. Jadi kita nggak perlu menjatuhkan, kita iakan. Iya. Tapi kalau bisa dapat bisa lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang kedua juga itu yang dimaksud bahaya ini bukan berarti ketika dapat sufor langsung kena asma gitu, enggak. Adalah yang benar itu yang lebih tepat meningkatkan resiko. Ya. Jadi kalau anak kita mendapatkan susu formula, artinya dia masuk dalam kriteria yang kena resiko. Resiko itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, ketika dapat ASI, resiko ini minim, hilang semua. Jadi kita kan enggak mau ya main gambling buat anak ya. Anakku termasuk yang kena resikonya apa enggak ya gitu. Nah, jadi menghadapi bahaya sufor itu yang harus kita siapkan jawabannya seperti itu ya. Nah, oke, next slide. Kemudian pembahasan berikutnya yang lagi booming adalah apa efeknya buat planet, buat bumi. Alasannya pastinya jawabannya menjaga bumi yang sehat, yang semakin tua. Ya, itu nanti kita akan disajikan sama betapa kita sebagai manusia ini kok jahat sekali ya bikin bumi ini semakin tua,
semakin kotor, semakin banyak polusi, seperti itu. Yang timbul malah perasaan bersalah. Benar nggak Mbak Sima? Betul. Ya, benar, itu memang harusnya kayak gitu, merasa bersalah untuk memperbaiki diri. Tapi bukan berarti kita langsung menjatuhkan diri kita, manusia ini memang bikin kerusakan di bumi. Tidak, nanti kita akan mengingat kembali tugas dan tujuan kita, apakah Allah menciptakan kita di dunia ini hanya sebatas untuk menjaga bumi agar sehat, ya, atau lebih dari sekedar bumi yang sehat itu. Nah, selanjutnya bahaya susu formula buat bumi. Ini saya mengambil kesimpulan aja ya, poin-poinnya. Yang jelas ketika banyak yang menggunakan susu formula, itu pasti akan menambah polusi. Entah itu polusi udara dari pabriknya, ya polusi macam-macam ya sekarang itu, yang menambah beban buat bumi. Kemudian merusak lingkungan, boros listrik dan air, ya kan. Kalau pabrik susu formula makin besar, makin banyak, itu kan pasti menggunakan listrik yang besar. Nah, kalau untuk membuat susu formula kita harus menggunakan air ya. Nah, airnya ini harus air yang higienis, harus dengan takaran tertentu seperti itu. Nah, kemudian menambah sampah di dunia pastinya. Meningkatkan emisi gas rumah kaca karena peternakan sapi semakin besar. Nah, ini saya memberi gambaran panjangnya proses pembuatan susu formula. Ya, nggak usah dibaca detail ini, oh jalurnya gini, jalurnya gini. Ini hanya ngasih gambaran aja. Kan kalau lihat ini lebih enak buka baju langsung celep gitu ya Mbak Sima ya. Udah beres ya. Nah, kalau di panjangnya pembuatan susu formula ini, saya hanya ingin menggambarkan bahwa jadi susu formula itu dibuat dari banyak sapi. Susunya banyak sapi. Kemudian diperah jadi satu dalam bentuk cair, kemudian dipanaskan dalam suhu tertentu yang cukup tinggi yang bisa merusak kandungan susu sapi yang alami, kemudian menjadi dimasukkan dalam bentuk bubuk, kemudian dimasukkan lagi dalam kaleng. Nanti kalau udah di kaleng dikemas lagi, kemudian dijual itu nanti yang beli itu buka lagi, mencampurkan dengan air seperti itu ya. Jadi kemungkinan human error-nya sangat tinggi. Nah, itu bedanya ASI dan susu formula dari segi pembuatan. Dan kalau lihat proses panjangnya ini, tentu saja kita sudah bisa membayangkan ya efeknya buat bumi. Nah, ini adalah yang dikampanyekan oleh dunia tentang tema pekan ASI tahun ini. Kemudian di next slide, bisnis formula itu sangat menguntungkan. Jadi pada dasarnya formula itu tercipta karena waktu dulu di Eropa banyak bayi yang terlantar ditinggal oleh ibunya sehingga meninggal. Bayi itu mati kalau nggak disusui ibunya. Kalau di Arab kan banyak ibu susuan ya. Nah, kalau di Eropa itu ya mati kalau nggak golongan dari bangsawan. Akhirnya para dokter itu membuat formula tertentu yang mirip ASI. Jadi dicontoh itu ASI. Kandungan yang ada dalam sapi yang sama dengan ASI dibiarkan, yang tidak ada dibuang. Kemudian yang nggak ada dalam ASI tapi dalam susu sapi tidak ada, ditambahkan yang dari buatan ya, sehingga disebut dengan formula tertentu, sehingga disebut susu formula, di mana dia itu dibuat untuk untuk bayi-bayi yang dalam kondisi berbahaya, dalam kondisi danger ya. Kalau nggak dikasih susu mati. Nah, tapi kenyataannya sekarang enggak ya. Susu formula itu kita bebas beli, siapapun boleh tanpa indikasi. Nah, ini juga terbukti dari keuntungan yang diperoleh oleh pabrik susu formula. Ada hitung-hitungannya itu ya. Nanti bayangkan devisa negara yang bisa dihemat dengan kalau nggak ada susu formula itu. Nah, jadi jangan percaya iklan support ya. Dia tujuannya benar-benar murni bisnis itu. Ya, meskipun tulisannya kan sekarang ada itu tetap ASI yang terbaik, sama kayak rokok ya. Rokok itu berbahaya, tapi tetap jual. Susu formula juga gitu, dia jual susu formula tapi ada tulisannya ASI yang terbaik. Nah, kemudian ini saya dapat materi dari waktu ikut Zoom webinarnya Selasi ya.
Pematerinya banyak, orang top semua. Materinya alhamdulillah juga singkat, tapi menunjukkan data terbaru di kondisi di Indonesia yang buat saya dan teman-teman yang sering banyak turun di apa namanya di lapangan gitu, di kalangan bawah ya, tidak tahu mengenai data-data itu. Tapi ini saya share sebagian dari materinya ya. Materi dari Dr. Kirana Pritasari, itu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ya. Itu mengatakan bahwa dampak tidak menyusui terhadap kelestarian lingkungan 720.450 ton di 6 negara Asia, makanan formula menghasilkan 2,9 juta ton emisi gas rumah kaca. Kemudian itu ternyata setara dengan 1,03 juta ton sampah. Nah, ini efeknya sampai sejauh itu. Diperkirakan lebih dari 4.000 liter air diuntukkan untuk memproduksi 1 kilogram bubuk pengganti ASI. Jadi ini memang menjadi wacana dunia betapa efeknya susu formula terhadap bumi cukup signifikan ya. Nah, ini juga ada materi dari Ibu Yun Insiani, Direktur Pengelolaan bidang itu ya, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan gitulah pokoknya. Nanti itu kenapa kok bisa orang yang menggunakannya tidak menyusui atau menggunakan susu formula itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan ya, karena plastik yang mengandung bahan berbahaya beracun. Pelapis ini bahan-bahan yang dipakai ya, bisa dilihat di gambar, sampah kardus, kemasan yang terbuang seperti itu. Kalau menyusui kan enggak pakai kemasan, paling ya biayanya habis buat beli gamis baru, terus gamis menyusui terus gitu. Ya. Ini teman saya ngobrol siapa ini? Kali ini. Ada saya, Bunda. Oh, Tapi saya off kan. Oh iya. Benar Mbak Sima ya, begitu hamil menyusui, yang seru itu kan lihat baju-baju menyusui gitu ya. Betul. Untuk meningkatkan oksitosin alasannya. Daripada membuat sampah lingkungan, bilang gitu ke suami ya. Nah, bayangkan efeknya kalau tidak menyusui sampai meninggalkan sampah seperti itu. Nah, pertanyaannya setelah saya sampaikan seperti ini, kita udah tahu bahwa efek menyusui itu buat bumi seperti itu. Apakah itu sudah cukup menjadi alasan kita untuk menggerakkan diri, menggerakkan umat, masyarakat, terutama Muslim ya, pada khususnya, untuk mensyiarkan kewajiban menyusui? Cukup enggak? Apakah itu sudah cukup ampuh untuk mengajak semua lini masyarakat untuk menyusui? Gimana Mbak Sima? Menurut Mbak Sima? Belum ya, padahal udah disampaikan data kayak gitu. Nah, mungkin kalau bayangan saya, misalkan saya ketemu seorang nenek yang mengintervensi anaknya untuk memberikan sufor ke cucunya gitu ya, dikasih data. Duh, Mbah ojo dikasih sufor, sampai niku nambah sampah bumi, iki lo datane. Ah, iku urusane wong penting. Iya, betul. Betul nggak Mbak Sima? Ditolak mentah-mentah. Nah, seperti itu. Ini juga jadi pertanyaan saya, makanya saya tulis dan semoga menjadi pertanyaan buat kita semua yang hadir kali ini. Nah, kemudian sudah berbagai paparan itu, apa sih sebenarnya sudah dijalankan oleh para pegiat laktasi, oleh negara yang mendukung ASI, kayak negara kita juga, bahkan oleh dunia, WHO ya. Apa yang sudah program dijalankan oleh lembaga-lembaga itu, regulasinya seperti apa, itu apa aja. Nah, ini saya dapat ambil materi ini dari Pak Sugeng Eko Irianto ya, beliau bagian nutrisi WHO, ya ahli nutrisi WHO. Dia mengatakan bahwa strategi untuk meningkatkan cakupan menyusui dalam mencegah kerusakan bumi tadi itu pertama dibuat dari kebijakan pemerintah, kemudian peningkatan sistem pelayanan kesehatan ya, rumah sakit yang pro ASI, kemudian peningkatan kemampuan tenaga kesehatan. Nah, artinya menyiapkan tenaga kesehatan untuk mendampingi ibu yang menyusui mulai dari dokter anak, bidan, bahkan dokter kandungan juga ya, ataupun dokter umum. Tapi yang paling bergerak di depan itu pastinya adalah kebanyakan bidan dan dokter anak. Nah, kemudian yang keempat ini, perubahan perilaku, dukungan keluarga dan masyarakat. Nah, harapannya jadi
yang sudah diterapkan oleh WHO yang akhirnya turun dari negara ke negara, ke semua negara di dunia ya, itu harapannya gini, menggerakkan pemerintah, kemudian memperbaiki fasilitas kesehatan, kemudian meningkatkan skill dari tenaga kesehatan. Nah, yang PR yang paling berat ini, yang sulit disentuh oleh pemerintah adalah perubahan perilaku dari masyarakat. Ya, ini pun juga PR buat kita semua sebagai umat Muslim. Apakah teman-teman seperjuangan kita, teman ngaji lah ya, coba didata. Ini pasti teman-teman udah pada sering ikut kajian ya, sesama ahwat, sesama umahat itu coba didata. Dari sekian banyak umahat itu, adakah yang tergerak untuk menyusui bayinya sendiri? Kalau sudah gitu, apakah ada yang tergerak untuk berbagi tentang itu apa namanya syiar dakwah ASI dan menyusui seperti itu? Oke. Nah, kalau Mbak Sima, ini siapa teman saya? Saya mau Mbak Intan atau Mbak Sima? Dua-duanya boleh. Boleh ya. Biar Dua-duanya rame. saya ingin tahu perubahan perilaku dukungan keluarga dan masyarakat ini kenyataannya di lapangan apakah sudah mencapai target atau masih ketika kesadaran para ibu untuk menyusui sudah ada, tapi para apa namanya para supporting sistemnya ini apakah sudah tergerak seperti itu? Kayaknya belum ya Bunda. Bahkan teman saya tuh juga ada, walaupun dia menyusui tapi tetap mencampurnya dengan susu formula. And it's okay. Jadi belum bisa 100% gitu loh. Iya, iya. Itu bisa jadi karena banyak juga itu ya pengaruh dari sekitar. Dia udah ASI kemudian, oh anakmu kok kecil, kalau nggak kasih sufor nanti stunting atau apa namanya dianggap kecil gitu ya, kurang gemuk gitu. Itu juga berpengaruh ya. Padahal ibunya udah semangat untuk menyusui. Nah itu PR kita ya. Nah next slide saya akan menunjukkan bahwa ini loh ikhtiar negara untuk membantu menyukseskan cakupan menyusui ya. Ini mungkin slide-nya kecil sekali, tapi kan kalau di materinya ini bisa dipecah itu bisa jadi beberapa slide, tapi ini sudah jadi satu dari tahun 2004 sampai 2017 bermacam-macam regulasi yang sudah ada untuk mendukung para ibu menyusui mulai dari Undang-Undang Kesehatan, Ketenaga Kerjaan. Ya ini dulu saya belajar ini waktu saya memperjuangkan ruang ASI di tempat saya aktivitas ya, tempat saya bekerja, itu karena belum ada ya. Saya mempelajari materinya, tapi alhamdulillah sangat support sekali, bahkan sekarang itu jadi kebijakan di setiap kantor bahwa harus ada ruang menyusui baik buat internal karyawan ataupun buat dari tamu dari luar gitu. Nah, ini ternyata sudah lama ya, Bu? Iya sebenarnya, tapi PR-nya itu sosialisasinya, ya. Masih banyak tempat kerja juga yang tidak memberikan ruang laktasi dan waktu khusus buat para ibu yang ingin memerah ASI gitu, ya. Dan tahun 2010 waktu anak pertama saya, Mbak Mela itu ya, di sini kan seharusnya sudah ada undang-undang tentang kesehatan gitu ya. Itu saya juga sedih ketika di sekolah anak saya, sekolah Islam itu ya, tidak ada ruang ASI. Dan tidak ada kebijakan khusus ibu menyusui, anaknya ditinggal dengan susu formula, kemudian apa namanya tidak ada edukasi untuk memerah ASI. Padahal ini sekolah Islam itu kan membuat saya merasa bersalah karena dia mendidik, menjaga dan mengasuh anak saya ketika sekolah, tapi meninggalkan anaknya sendiri. Saya merasa zalim waktu itu kan, ya. Tapi mungkin sekarang sudah mulai banyak ya, cuman kenyataannya saya ingin menyampaikan bahwa di internal kita sesama Muslim sendiri masih banyak yang belum support. Bahkan ada dulu waktu itu ada yang curhat ke saya, itu dia seorang ustadzah di sebuah sekolahan Islam juga ya, ketika pumping ya malah dikasih pilihan. Nah kamu pilihanmu itu sebenarnya sebagai ibu bekerja atau enggak. Kalau memang memilih jadi ibu bekerja itu sudah konsekuensimu. Nah, itu istighfar sekali ya, karena ternyata bukan salah yang ngomong, tapi salah kita belum menyampaikan tentang ayat-ayat awal tentang menyusui. Benar nggak Mas Ima? Ya.
karena belum nyampe. Nah, di mana kita harus mendakwahkan itu semua. Tuh. Oke. Tenaga kebijakan, kemudian dukungan tenaga kesehatan ya. Ini tahap berikutnya, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan kemampuan nakes. Ini sudah banyak rumah sakit dan tempat persalinan yang memberikan fasilitas pelayanan berupa inisiasi menyusui dini saat melahirkan. Kemudian rawat gabung, ibu dan bayi tenang sebab selalu bersama. Nah, ini kemarin sudah dibahas di ODK 1 ya. Itu tentang manfaat IMD, tentang kenapa harus room in, kenapa harus mencari tempat persalinan minim trauma, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pendampingan konselor menyusui. Kalau tadi sudah lihat profil Papilio, insya Allah, alhamdulillah sudah lengkap ya, mulai dari IMD, minimal skin to skin 1 jam, kemudian belajar perlekatan, tidak lebih dari 1 jam, dan bayi tidak pernah dipisahkan dari ibunya, begitu lahir langsung nempel ke dada ibunya. Kemudian juga ada pendampingan konselor menyusui, ketika di klinik itu masih dibantu oleh bidan-bidan yang sudah mendapatkan pendampingan dasar tentang menyusui, dan selanjutnya ada kunjungan home visit oleh saya sendiri, atau kadang beberapa dibantu oleh tim Salma juga, itu home visit pendampingan menyusui, dan insya Allah akan kita pantau sampai 3 bulan ke depan. Itu. Dan semoga makin banyak tenaga kesehatan dan juga fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalankan ini semua. Nah, kemudian perubahan perilaku, dukungan keluarga dan masyarakat yang tadi saya sampaikan, ya sebenarnya itu sudah banyak sekali komunitas laktasi, ya, baik online maupun offline. Salah satunya seperti Salma ini. Kalau dilihat di IG itu kan banyak sekali ya, namanya influencer ya. Nah itu, itu kan ya untuk ayo ASI itu bagus seperti itu. Dukungan dan gerakannya udah banyak sekali. Nah, mulai dari edukasi dan awareness yang disampaikan oleh baik tenaga kesehatan maupun bukan, karena sosmed itu kan selebgram itu lebih mudah diikuti sama masyarakat ya daripada tenaga kesehatan yang ngasih ilmu tentang ASI itu sendiri. Kemudian muncul pergerakan dan advokasi seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah banyak. Pertanyaannya lagi ya, saya tanya juga ke Mbak Sima itu, sudah maksimalkah semua program itu? Apakah semua rumah sakit sudah menerapkan pelayanan untuk ibu menyusui? Apakah semua tenaga kesehatan sudah sudah kompeten untuk mendampingi para ibu menyusui, atau hanya slogan semata? Karena demi untuk mendapatkan gelar rumah sakit ramah ibu dan bayi ya, atau gelar rumah sakit pro ASI, tapi kenyataannya ya itu. Nah, ini kalau ada Bu Bidan Rika ini seru ya kalau ngomongin tentang IMD itu ya. Slogannya ya bayi cuman ditaruh dada ibunya, jepret foto sudah selesai. Nah, itu jadi sebatas itu aja. Nah, kemudian ini PR kita ya. Meskipun banyak lembaga nasional, internasional, dan pemerintah yang sudah menerapkan berbagai program tersebut, ternyata belum maksimal. Perlu dukungan oleh kita semua. Nah, faktanya di Indonesia seperti ini ya. Di next slide, yaitu meskipun sudah banyak yang program-program pemerintah untuk membahas tentang pro-ASI, itu faktanya di Indonesia datanya menurut Dr. Kirana Pritasari ya, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ini, IMD di antara anak umur di bawah 2 tahun, 57% dapat ASI dalam 1 jam setelah lahir, jadi masih separuhnya. Kemudian 61% segera diletakkan dada ibu, berarti yang 40 enggak, dijauhkan dari ibunya. Ya. Kemudian 60 terjadi kontak kulit dengan ibu, ya. Ini yang 40 berarti enggak. ASI eksklusif, ini data di Indonesia loh ya. Separuh anak umur 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Jadi sisanya enggak dapat ASI eksklusif, ya. Median lama pemberian ASI eksklusif itu rata-rata 3 bulan. Jadi 3 bulan ke atas itu sudah banyak yang campur, entah itu campur sufor atau campur MPASI dini, ya. Itu kenyataan di Indonesia. Nah, bicara IMD ini saya jadi tahu belajar dari kucing yang baru melahirkan di rumah saya ya.
itu karena pengalaman sebelumnya dia tidak mau menyusui anaknya dan anaknya nggak tahu ditaruh mana, kita nggak tahu dan nggak balik, yang balik cuma induknya tok. Terus untuk kali ini saya belajar sama Mbak Mela itu cari tahu gimana merawat kucing yang menyusui anaknya. Ternyata tidak boleh dipegang, ya, pegang oleh kita maksudnya, oleh manusia. Kenapa? Karena bisa jadi aroma manusia nempel ke aroma kucing sehingga induknya tidak mengenali itu anaknya lagi. Dan akhirnya efeknya apa? Tidak mau menyusui anaknya. Nah, itu. Ini mamalia kucing ya. Kemudian intinya kita ini mengintervensi antara induk kucing dan anak kucing. Efeknya bisa menolak menyusui. Nah, di Indonesia praktek IMD ini masih cukup rendah dan tidak room in. Itu sebenarnya kalau dilihat dari semua mamalia itu kayaknya cuma manusia yang yang dipisahkan atau dijauhkan dari ibunya, bayinya itu. Ya, mamalia yang lain udah ada, sama ibunya dijilat-jilat, kemudian coba lihat aja kalau gajah melahirkan, kucing melahirkan, itu semua care sama anaknya, seperti itu. Nah, potret anak hari ini, anak Indonesia hari ini ya, dari data yang didapatkan dari Dr. Neti, Komisi 9 DPR RI, itu menyatakan bahwa ini ada suara apa ya? Ada yang unmute? Ya, mungkin bisa di-unmute semua, kemudian dibuka lagi. Kan ada suara kendaraan. Oke. Nah, potret anak hari ini adalah Indonesia itu ranking 66 dari 98 negara yang terdata menyusui. Nah, kemudian 700 anak Indonesia mengalami malnutrisi yang diawali dari tidak mendapatkan ASI. Kemudian kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi juga. Nah, ini sebenarnya data punya pemerintah ya. Kita hanya sekedar tahu aja, ini loh datanya. Dan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah itu, faktanya seperti ini. Meskipun udah ngasih kampanye ASI, ngasih fasilitas kesehatan, sudah regulasi sudah diatur, kemudian banyak komunitas, faktanya masih rendah. Dan ini fakta yang terakhir ini. Ada, coba lihat Mbak Nunun, mungkin bisa diputarkan video yang ini ya, bagaimana pendapat teman-teman dengan iklan berikut. Ini saya tidak mengiklankan Sufor ya, tapi kita sedang mencoba mengambil hikmah betapa efek sebuah iklan Sufor itu luar biasa. Ya, silakan. Yang mau ngasih komentar boleh ya, tolong silakan diketik. Saya ingin tahu pendapatnya tentang iklan susu formula ini. Udah bisa di-play, Pak? Suaranya enggak ada ya? Enggak apa-apa, wes enggak pakai suara enggak apa-apa. Aku Dian, enggak terbayang lulus S3 pertanian. Dulu Bapak bilang sekolah tinggi itu biayanya banyak. Jadi aku cari kesempatan beasiswa. Prinsip Bapak, pendidikan itu nomor satu. Kalau ibu selalu memastikan susu ada di meja, biar aku maju. Saatnya semangat ini kuteruskan ke generasi berikutnya. Aku anak SGM. Ini cerita generasi maju. Dukung si kecil jadi generasi maju dengan SGM Explore. Nah, itu kata-kata generasi itu loh yang bikin saya itu gimana gitu ya. Karena sekarang saatnya aku memberikan mengajak generasiku. Memang di iklan itu bukan susu untuk bayi, tapi kalau orang sudah tahu merek itu, dia googling, itu ada banyak jenisnya. Ya benar nggak? Itu ada dari berbagai usia dan termasuk 0 sampai 1 tahun, kemudian 1 sampai 2 tahun. Nah, meskipun yang diiklankan di sini bukan susu untuk bayi, tapi sama aja karena mereknya sama. Dan efek iklan ini luar biasa karena dia ngajak loh dari generasi ke generasi. Bagaimana dengan kita? Apakah ibu sudah cukup puas dengan menyusui anak sendiri? Nggak adakah kepikiran untuk mengajak generasi lainnya dari saudara-saudara kita di sekitar kita? Apa nggak malu sama iklan susu formula ya? Ya itu sampai dia S3 bawa gelar itu, S3. Jadi seolah-olah yang bikin dia pinter itu apa?
susu, ya, susu formula. Nah, iklan ASI kalau saya nggak tampilkan iklan ASI, cuman karena jujur aja kalau memang ditampilkan iklan ASI itu kurang menarik, ya. Benar nggak? Lebih menarik itu ya iklan para selebgram tentang ASI ya, influencer itu. Cuman nggak laku di televisi karena memang ya ini masalah komersil lagi gitu. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa iklan susu formula ini aja loh ngajak dari generasi ke generasi ya. Bayangkan, nah makanya saya ingin membahas di tema kali ini tuh kita akan membahas warisan kita ke generasi berikutnya seperti apa. Nah, saatnya kita, next Mbak Unun, saatnya kita umat muslim, saya ngajak umat muslim karena acara Salma itu alhamdulillah memang sasaran utamanya untuk muslimah ya. Tapi kalaupun ada yang non muslim ikut tidak masalah karena kita ini rahmatan lil alamin. Tapi saya akan selalu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis untuk mengangkat tema-tema yang ada dalam Salma. Nah, ini saya ingin mengajak kalau sudah melihat paparan itu semua, sudah banyak dunia yang mendukung tapi tetap belum berhasil, ya, belum sukses. Makanya saatnya kita ini umat muslim ini bersatu dalam dakwah, menyusui, menjadi supporting system kesuksesan Ibu menyusui di sekitar kita, bukan buat anak kita tok. Bahkan yang sudah kadung gagal ASI itu harus jangan berlarut-larut dengan kebaperannya, harus move on, baper positif, karena kita masih ada kesempatan untuk meninggalkan generasi penerus yang lebih baik dari kita. Meskipun kita gagal di anak pertama, anak kedua, atau nanti ada kesempatan dengan cucu-cucu kita, seperti itu. Karena memang amanah Allah seperti itu ya, tugas dari Allah seperti itu. Nah, tapi ketika saya mengajak untuk dakwah ASI, saya dan teman-teman Salma ya, ini karena saya sudah banyak curhat sama relawati Salma. Kadang itu mereka ketika kenapa motivasinya ingin gabung jadi relawati Salma? Itu ada dari motivasi diri sendiri, karena ingin healing dengan dirinya sendiri. Untuk mengajak orang lain itu masih ada pertanyaan, gimana tapi Bunda, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngasih tahu, saya takut salah, seperti itu. Nah, masih banyak seperti itu, padahal untuk mensyiarkan dakwah ASI tidak harus menjadi seorang bidan, tidak harus menjadi seorang konselor laktasi, tapi siapapun ya, seperti yang hadir kali ini ada Mbak Sima ya, beliau mempunyai kemampuan untuk menjadi presenter, ini juga membantu Salma dakwah ASI. Ada Mbak April ya, ketua panitia yang kemampuannya memang dalam sosialisasi, alhamdulillah membantu menyebarkan dakwah ASI. Ya, di balik layar itu banyak sekali tim Salma yang tidak ada ilmu sebagai konselor laktasi maupun ilmu kesehatan, tapi sudah mendapat pelatihan langsung dari saya ya. Itu bisa mendakwahkan ASI, mensyiarkan ASI dengan cara yang dia bisa, meskipun hanya sekedar pasang status. Nah, itu aja sudah sangat luar biasa. Yang penting ada niat. Nah, harapannya niat ini akan berkembang terus. Nah, mulai dari mana ini kita akan reminder ya. Pertama, kita ingat dulu tujuan kita di dunia. Ya. Ini coba dicari di kajian manapun. Ini dakwah ASI tapi kita bicara kajian tentang khalifah ya. Ini luar biasa insya Allah. Menjadi reminder buat saya sendiri karena ketika saya menyiapkan materi ini tuh saya juga makin bengong, semakin bodoh gitu, dan semakin ingin menyampaikan ke teman-teman ya. Yuk kita kembali, tujuan manusia diciptakan Allah di dunia itu cuma 2, gak banyak Bu, cuma 2, nggak usah bingung mikir bertele-tele yang pakai map talent yang ribet-ribet itu loh ya. Tapi di dalam Islam cuma jelas ada 2. 1, ibadah kepada Allah. Yang kedua, menjadi khalifah di bumi. Dalilnya apa ya? Saya bukan ustazah ya, tapi saya seorang muslim yang